warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala la baladan aminah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh dengan gemerlap dan kesibukan, terkadang kita lupa akan tugas luhur yang telah diamanahkan kepada kita. Merangkul mereka yang terlantar, Merawat mereka yang kehilangan pelindung, terutama bagi anak-anak yatim. Disinilah Rasulullah Muhammad SAW, insan mulia yang telah Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam, tampil sebagai pelindung yang penuh kasih bagi anak-anak yatim. Sosok beliau yang penuh cinta kasih dan kelembutan adalah teladan agung bagi kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Nabi Pelindung Anak Yatim. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Ad-Duha ayat 9, sebagaimana yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat ini laksana pelita yang menerangi jalan kehidupan kita, mengingatkan bahwa anak yatim adalah amanah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan kelembutan. Rasulullah SAW yang juga merupakan seorang yatim mengajarkan kita bagaimana cara memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan kelembutan, seolah-olah merekalah bintang-bintang kecil yang menerangi langit kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW sejak kecil telah merasakan getirnya kehilangan. Namun di balik keperihan itu, tumbuhlah dalam hatinya cinta yang tulus dan kasih yang mendalam. Beliau yang sejak dini ditinggal ayah dan ibunya, justru menjadi figur yang paling lembut terhadap anak yatim. Bagaikan seorang ibu yang memeluk erat anaknya, begitulah beliau mengayomi mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Betapa indahnya janji ini yang seakan-akan mengundang kita untuk merasakan kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Betapa besar ganjaran bagi mereka yang merawat dan menyayangi anak yatim. Bagaikan sebuah mahkota kemuliaan yang kelak akan dikenakan di hari akhir.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 220, sebagaimana yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik jika kamu mempergauli mereka. Mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar selalu memberikan perhatian kepada anak yatim karena keterkaitan dengan dunia dan akhirat. Ayat ini juga menjadi sebuah renungan untuk umat muslim agar tidak hanya memikirkan perkara duniawi saja, tetapi juga ukhrawi, termasuk menolong anak yatim. Jika hanya mementingkan perkara dunia saja, maka kemungkinan membantu anak yatim tidak akan terlaksana. Namun, jika akhirat juga menjadi tujuan, anak yatim akan ikut terpikirkan keadaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita kagumi keindahan ajaran Rasulullah SAW yang memuliakan anak yatim. Mari kita jadikan mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Kita rangkul dengan penuh kasih agar mereka merasa dicintai dan agar mereka merasa dimiliki. Karena sesungguhnya ketika kita mencintai mereka, kita sedang meraih cinta dari Sang Pencipta. Semoga dengan meneladani Rasulullah SAW dalam menyayangi anak yatim, kita semua diberi ganjaran dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Ke kebun memetik buah delima. Jangan lupa ajak saudara sekarang. Rawa yatim penuh dengan pahala. Hati bahagia, dunia dan akhirat terang benderang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.